langit Bali bersinar terang saat puluhan kendaraan wisatawan memadati lahan parkir Pura Tirtasari. Suasana seharusnya tenang, namun ada ketegangan yang membayang. Sekelompok pria berbaju hitam dengan emblem Grip menempati sudut-sudut area parkir, memegang buku catatan dan menyeringai pada setiap kendaraan yang berhenti. 50.000, parkir bos, ujar seorang pria kekar berambut cepak. Berdiri tepat di depan mobil turis lokal yang baru tiba. 1 jam saja kok semahal ini? Tanya pengunjung. Ngapain banyak tanya? Mau aman nggak? Ucap pria itu dingin sambil mengetuk kaca mobil dengan buku catatannya. Wajah-wajah wisatawan terlihat gelisah. Mereka yang tidak mau masalah akhirnya menyerahkan uang tanpa perlawanan. Namun hari itu sesuatu berbeda. Di antara para pengunjung, terselip 4 pria berpenampilan biasa, kaos tipis, kacamata hitam, dan ransel kecil. Tapi gerak-gerik mereka terlalu tenang, terlalu fokus. Salah satunya menatap ke arah preman-preman Grip dengan earphone terselip di telinga. Target positif, tindakan pemalakan terjadi, koordinasi tetap, bisik Leda Reza melalui mikrofon tersembunyi di kerahnya. Di balik warung sederhana yang sepi, sebuah van putih digunakan sebagai posko taktis. 4 personel TNI dari Kesatuan Khusus Kodam 9 Udayana memantau area lewat drone kecil yang mengambang ratusan meter di udara. Laporan warga telah dikumpulkan, bukti video dikonfirmasi. Mayor Dani, pimpinan tim operasi rahasia ini, menatap monitor drone dengan wajah datar. Instruksi Pangdam jelas. Tindakan harus cepat, bersih, tanpa peluru. Siap, Mayor, jawab semua serempak. 4 personel TNI berseragam sipil namun mengenakan rompi taktis di bawah pakaian, berjalan ke arah para anggota Grip. Saat salah satu preman mencoba memalak seorang ibu-ibu tua yang baru turun dari ojek, Leda Reza maju. Berhenti, saya minta kalian bubar dari sini sekarang juga, ujarnya tegas. Preman yang tampaknya pimpinan lapangan, dengan tato naga di leher, maju sambil tertawa. Siapa lo? Polisi, satpol. Nggak ada seragam, jangan banyak gaya di sini. Reza membuka jaketnya perlahan, memperlihatkan lambang baret hijau dan identitas. 3 anggota lainnya ikut maju. Dari TNI. Kami tidak perlu seragam untuk membela rakyat, tegasnya. Dalam hitungan detik, suasana berubah panas. Salah satu anggota Grip melayangkan pukulan, dan disitulah semuanya pecah. TNI membalas dengan teknik bela diri taktis. Beberapa preman berhasil dilumpuhkan hanya dalam 1-2 gerakan. Namun, perlawanan sengit terjadi. 5 orang Grip, lainnya menyerbu dengan balok kayu dan rantai motor. Benturan terdengar. Asap dari mobil yang sengaja dibakar preman untuk menciptakan kekacauan mulai mengepul dari pinggir lapangan. Suara bentakan, dentuman, dan tubuh bergulat menghiasi siang yang semakin membara. Mayor Dani turun tangan langsung, menahan 2 pria yang berusaha kabur. Salah satu ditendang ke tanah, dan yang lain dipiting lehernya hingga pingsan. Dalam waktu kurang dari 12 menit, seluruh anggota Grip berhasil dilumpuhkan. Mereka tidak dibunuh, tapi tidak bisa lagi berdiri. TNI menyeret satu persatu anggota Grip yang masih sadar ke arah pohon pule besar di dekat hutan kecil di belakang area wisata. Tangan mereka diikat dengan tali rafia dan tambang bekas spanduk diposisikan bersandar pada batang pohon. Bukan untuk menghukum, tapi untuk mempermalukan. Kalian mempermalukan rakyat sendiri, ujar Mayor Dani. Salah satu preman berteriak, kami cuma cari makan. Dengan menakuti dan memalak rakyat, kau pikir ini jalur benar? Tak ada jawaban. Di bawah panas siang Bali, tubuh-tubuh kotor dan berdarah mereka menempel pada kulit pohon, menjadi pemandangan yang menegaskan satu hal. Kekuasaan bukan milik premanisme. Tim TNI tidak meninggalkan luka permanen. Mereka memanggil kepolisian dan memberi koordinat lokasi untuk penangkapan resmi. Saat sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan, para prajurit kembali ke van putih mereka. Satu persatu menghilang di antara keramaian. Hari itu, sinar matahari tidak terasa sejuk. Tapi bagi warga yang selama ini diam dan takut, cahaya keadilan mulai terasa nyata.
Udara di sekitar pohon pule raksasa masih terasa panas dan pengap, meski semilir angin dari ladang di kejauhan mulai bertiup. 10 anggota GRIB duduk bersandar di akar besar. Tangan terikat terapat ke batang pohon. Wajah mereka lelah, sebagian luka lebam, sebagian tertunduk dalam diam. Tapi sorot mata mereka masih menyimpan bara. Mayor Dani berdiri tak jauh, mengamati mereka tanpa bicara. Tak ada rasa bangga dalam ekspresi prajuritnya. Hanya ketegasan dan ketenangan yang terbentuk dari disiplin panjang. Tak lama, suara kendaraan terdengar mendekat. Bukan 1, tapi 4 sepeda motor dan 1 mobil tua muncul dari jalanan kecil, berbatu di belakang hutan. Letda Reza melirik monitor drone. Kita punya tamu, bukan polisi. Motor-motor berhenti. Dari atasnya turun 7 orang dengan emblem GRIB di lengan kiri. Salah satu dari mereka, pria berambut panjang dengan tubuh jangkung, melangkah maju. Kalian pikir bisa permalukan saudara kami seperti ini dan pergi begitu saja? Suaranya berat, dingin, tangannya merogoh pinggang, tampak gagang parang kecil. Dani angkat tangan memberi sinyal. 4 anggota TNI lainnya muncul dari balik semak dan bebatuan. Posisi terkunci, tapi tak ada senjata api yang tampak. Kalau kalian mau bicara, bicara. Kalau mau bertarung, tempat ini cukup luas. Ujar Dani tenang. Sang pria jangkung menatap ke arah rekannya yang diikat. Kemarahan terlihat jelas di wajahnya. Kalian tak tahu dengan siapa kalian berurusan. Kami tahu, jawab Dani. Kalian adalah mereka yang memeras warga di tanah sendiri. Dan kami TNI, penjaga negeri ini. Ketegangan merayap seperti asap tebal. Dalam detik berikutnya, GRIB menyerbu. Pertarungan meletus. Tidak seperti sebelumnya, kali ini GRIB datang dengan niat penuh untuk menyerang. Mereka membawa senjata tajam, tongkat kayu, dan batu. Tapi tim TNI sudah siaga. Posisi strategis memberi mereka keunggulan. Dalam hitungan menit, 2 anggota GRIB kembali tersungkur. 1 di antaranya kehilangan kesadaran karena tendangan langsung ke pelipis dari Serda Iqbal. Letda Reza bertarung tangan kosong melawan 2 pria. Salah satunya berhasil memukul pundaknya dengan batang kayu. Namun dia membalas dengan teknik kuncian dan menjatuhkan lawan ke tanah dengan keras. 1 lagi terkapar setelah diseruduk bahu ke arah dada. Di tengah konflik, pria jangkung mencoba menerobos ke arah pohon pule. Mungkin hendak membebaskan kawan-kawannya. Tapi Dani telah menunggunya. Mereka bertarung. Pukulan dan tendangan saling beradu. Tubuh mereka berputar dalam lingkar kecil tanah berdebu. Hingga akhirnya, Dani menjatuhkan pria itu ke tanah, menindihnya dengan lutut. Bali bukan milik preman, bisiknya. Dengan cepat, tali tambahan diambil. Dan para penyerang yang berhasil dilumpuhkan juga diikat di bawah pohon pule yang sama. Sekarang, jumlah mereka menjadi 2 kali lipat. Warga setempat mulai berdatangan. Beberapa membawa kamera ponsel, merekam dari kejauhan. Mereka sebelumnya hanya bisa berbisik ketakutan ketika para pemalak itu mondar-mandir. Kini mereka melihat sendiri tubuh-tubuh yang dulu menindas, terikat diam dan tak berdaya di bawah pohon sakral desa mereka. Kami sudah lapor ke aparat sejak tahun lalu, tapi baru sekarang ada tindakan, gumam seorang bapak tua. Yang penting mereka nggak bisa balik lagi ke sini, sahut pemuda lainnya. Polisi tiba 15 menit kemudian. Mayor Dani menyerahkan semua data, video, rekaman, foto, serta koordinat detail operasi. Kapolsek setempat, Kompol Wira, menatap para tahanan. Kalian akan kami proses, dan kalian akan ingat bahwa tanah ini bukan tempat bagi pemeras dan pengecut. Matahari mulai miring ke barat. Di atas pikap terbuka, sisa anggota GRIB dibawa ke kantor polisi. Luka mereka sudah diobati seadanya oleh tim medis dari Kesatuan TNI. Mayor Dani dan timnya berjalan pelan ke arah mobil van putih yang sudah menunggu di bawah pohon kelapa. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak-sorai. Tapi dari jauh, seorang ibu tua menunduk dalam-dalam memberi hormat dengan tangan menyatu di dada. Dani membalas dengan anggukan. Operasi selesai, tak perlu nama, tak perlu berita. Yang penting tanah ini bersih, ucapnya pada rekan-rekannya. Van putih melaju meninggalkan lokasi. Di belakang mereka, langit Bali perlahan menjadi jingga. Tapi di bawah pohon pule tua itu, sejarah kecil telah ditulis.
tentang keadilan, tentang ketegasan, dan tentang siapa yang seharusnya menjaga negeri.